Jelang MotoGP Prancis akhir pekan ini, regulasi baru MotoGP 2027 resmi dikeluarkan, keuntungan bagi pabrikan Jepang. Honda tegaskan tidak tidur meski terpuruk musim ini. Pedro Acosta beri ancaman jelang seri MotoGP Prancis 2024. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Kabar yang ditunggu-tunggu akhirnya datang menjelang MotoGP Prancis 2024. Regulasi MotoGP 2027 resmi diumumkan. Regulasi MotoGP yang baru ini akan mulai diberlakukan sejak 2027 dengan banyak pembaharuan di area teknis. Yang paling disorot adalah perubahan kubikasi mesin dari mesin berkapasitas 1000 cc yang berlaku sejak 2012 turun menjadi 850 cc mulai 2027 mendatang. Bor maksimalnya akan diturunkan dari 81 mm menjadi 75 mm saja yang dapat disesuaikan dengan konsep pengembangan dari masing-masing pabrikan. Pengurangan kapasitas mesin ini untuk menurunkan top speed membuat balapan lebih aman dan mesinnya diharapkan lebih andal, efisien, serta lebih ramah lingkungan dari sebelumnya. Jumlah jatah mesin yang diperbolehkan dipakai dalam semusim juga dikurangi dari 7 menjadi 6 unit saja untuk setiap pembalap. Demi efisiensi pula, bahan bakar yang dipakai adalah yang 100% mengandung bahan berkelanjutan sejak 2027. Angka yang pelan-pelan dinaikkan di mana saat ini baru 40% bahan bakar berkelanjutan yang dipakai di motor MotoGP. Kapasitas bahan bakarnya pun juga dikurangi di mana tangki motor diturunkan dari 22 liter menjadi 20 liter saja. Jatah maksimal bahan bakar untuk sprint juga hanya 11 liter saja. Selain pada area mesin dan bahan bakar, area aerodinamika juga mendapat perombakan besar-besaran. Hal ini dibuat untuk mengontrol pengembangan aerodinamika yang kelewat buas, di mana akan ada batasan dimensi fairing yang lebih kecil ke depannya. Lebar fairing depan dari ujung kiri ke ujung kanan dibuat 50 mm lebih sempit, dengan ujung depan dimundurkan sejauh 50 mm dari batas mulanya. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak aliran udara kotor yang sering membahayakan pembalap di belakang. Di bagian belakang motor juga akan menjadi bagian yang dihomologasi mulai 2027, dengan tiap tim hanya boleh melakukan upgrade sekali saja untuk penghematan biaya. Mulai 2027, seluruh device ride height ataupun hole shot akan dilarang agar dapat meningkatkan keselamatan dan memaksimalkan skill pembalap untuk start. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, menegaskan bahwa Honda masih belum kehilangan harapan dan terus berusaha meningkatkan performa usai tes jeres. Hasil demi hasil yang tak kunjung membaik dari skuad Honda sepanjang awal musim MotoGP 2024 membuat pabrikan Asaka, Jepang itu mulai dipandang sebelah mata, hampir di semua seri yang sudah bergulir. Keempat pembalap Honda baik di tim pabrikan maupun satelit, Luca Marini, Joan Mir, Johan Zarco dan Takaaki Nakagami, selalu terpuruk di barisan paling belakang. Akibat hasil minor yang terus berlanjut itu, Honda seperti jalan di tempat. Tidak ada perbaikan apapun yang terlihat dari usaha mereka sejauh ini. Termasuk dari sesi tes jeres pekan lalu, Honda juga tidak menunjukkan tanda-tanda istimewa dari keempat pembalap yang terjun melakukan pengujian. Meski begitu, Alberto Puig selaku manajer tim Repsol Honda menyangkal semua dugaan tersebut. Puig menegaskan bahwa ada beberapa hasil yang didapat dari tes jeres yang berguna bagi mereka. Meski dia juga tidak bisa mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal besar. Kami mencoba banyak sekali hal-hal dan kami sedang mencoba mencari solusi, kata Puig dikutip dari Motosan. Karena kami masih belum mengetahui di mana kami harus memperbaikinya. Kami punya 4 pembalap dan kami berusaha memanfaatkan mereka untuk mencoba berbagai hal, jadi setiap orang menguji hal berbeda. Tentu saja kami berupaya mencari kombinasi yang paling tepat, ucapnya. Puig tidak mau Honda dianggap berpangku tangan dan terjerembab dalam keterpurukan. Pria asal Spanyol itu selalu membuat penegasan bahwa timnya tidak tidur dan terus bekerja keras. Kami harus melanjutkan apa yang kami lakukan sekarang. Kami bekerja sangat keras, Honda tidak tidur, ujarnya. Ini adalah sesuatu yang harus saya tegaskan. Hal pasti yang bisa saya katakan sekarang adalah kami hanya belum mampu menemukan arah yang kami harapkan dan inginkan, ucap Puig. Pembalap rookie MotoGP 2024, Pedro Acosta sudah bertekad untuk tancap gas dan mengincar hasil bagus di sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2024. Setelah apes di seri jeres karena balapannya tak sesuai harapan, tekad bangkit Acosta makin membumbung tinggi.
Juara dunia Moto2 2023 dan Moto3 2021 itu lambat laun sudah memahami di mana titik-titik dia harus memaksimalkan energinya dalam setiap seri balapan di kelas Premier. Bekal dari pengalaman 4 seri yang telah bergulir dan tes Jerez yang baru saja digelar pekan lalu, membuat pembalap 19 tahun itu sudah menegaskan target utamanya. Maklum, sebentar lagi para pembalap akan menuju MotoGP Prancis 2024 di sirkuit Le Mans, Prancis pada 10 hingga 12 Mei 2024. Seri Prancis sekaligus menjadi seri balapan kandang untuk tim Acosta Gas Factory Tech 3. Kami datang ke Le Mans dengan membawa banyak hal yang kami pelajari di Jerez, ungkap Acosta dikutip dari Speedweek. Setelah 4 balapan akhir pekan, kami tahu area mana yang perlu kami tingkatkan. Tes di Jerez pada hari Senin kemarin banyak membantu kami. Saya pikir kami tidak akan datang ke Prancis dalam situasi yang jauh lebih baik. Le Mans adalah trek yang saya suka dan juga merupakan balapan kandang tim Tech 3, ucapnya. Acosta mengincar kualifikasi sebagai hal yang benar-benar harus ia maksimalkan demi mendapat posisi start yang bagus. Tentu dia tidak melupakan sesi latihan bebas yang juga menjadi modal utama untuk mendapatkan kesempatan masuk Q2 secara otomatis. Kami akan berusaha memberikan performa terbaik kami, jelas pembalap berjuluk Si Hugh dari Mazzaron itu. Kami ingin memulai dari sini dengan kualifikasi dan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan posisi awal yang optimal. Saya sangat menantikan balapan di Le Mans di depan penonton yang juga menyukai balapan motor, tegasnya.